آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Saya cinta yang saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, guru kita yang mulia Al-Habib Hud Al-Idrus beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf terlambat karena saya sedang sakit. Terus tadi di jalan ada trouble sedikit, makanya kesini kemalaman. Tetapi alhamdulillah kita berkumpul di malam ini, malam Jumat, malam yang dimana di malam-malam yang lain selain daripada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berkata, hal min taibin, hal min mustaghfirin. Apakah ada hamba yang mau bertobat? Apakah ada hamba yang meminta ampun kepadaku? Apakah ada hamba yang meminta kepadaku? Ada yang meminta ampun, aku ampuni dosa. Ada yang mau bertobat, aku terima taubatnya. Ada yang meminta kepadaku, aku kabulkan permintaannya, aku berikan hajat-hajatnya. Itu Allah turun ke langit dunia setiap waktu sahar sepertiga malam, kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat dari mulai ba'da maghrib sampai sepertiga malam, itu Allah turun ke langit dunia dan menyeru kepada hamba-hamba semua yang hadir, kepada hamba-hamba yang minta kepadanya, kepada hamba-hamba yang memanggil namanya, kepada hamba-hamba yang lidahnya tidak pernah kering daripada menyebut namanya di malam Jumat, mulai dari maghrib sampai sepertiga malam. Kalau di waktu-waktu yang lain hanya sepertiga malam saja. Maka duduknya kita di majelis, kedua mata yang terjaga hingga saat ini untuk berzikir kepada Allah, untuk bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertamjid, bersolawat kepada Rasulullah, kedua mata yang masih terjaga hingga saat ini, mata itu akan menjadi mata-mata yang kelak di akhirat diridhai oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya tidak akan jelaskan tentang Isra wal Mi'raj karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka akan saya jelaskan sedikit apa-apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan. Adapun untuk Isra wal Mi'raj, khususnya para santri-santri, man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Jikalau kalian ingin pemikiran kalian selalu terdepan, ilmu kalian terdepan, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitab-kitab salaf, kitab-kitab para as-salafun as-salih, kitab-kitab terdahulu. Jikalau engkau ingin terbelakang, maka berpeganglah kepada kitab-kitab sekarang. Saudara-saudara, banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bakhirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah
karangan Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Beliau adalah kakek daripada pengarang Maulid Barzanji. Kemudian kitab tersebut disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nur Al-Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji, pengarang Maulid Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Saul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kami Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasyiahkan oleh Imam Ad-Dardir, diberi nama Hasyiah Ad-Dardir. Ini kitab Ad-Dardir kalau wilayah Jawa Barat, wilayah Banten, pondok-pondok pesantren salaf itu biasanya kalau bulan Rajab itu ngaji pasaran, menghatam. Kalau ada yang ngobrol saya pulang. Kalian duduk di sini mau ngaji atau mau ngomong? Kalau mau ngomong di luar, jangan di sini. Saudara-saudara, bisa aja saya nggak datang, saya lagi sakit. Tapi saya datang demi kecintaan saya kepada kalian. Saya datang karena saya tahu kalian dari tadi nunggu saya. Atau bisa aja saya datang cukup doa, kalian sudah lihat saya. Tetapi saya tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk tidak kalian mendapatkan ilmu dari saya. Bagaimana para ulama-ulama terdahulu, para santri-santri terdahulu, bagaimana begitu berharganya waktu bagi mereka. Ada seorang ulama, saya ceritakan kepada kamu. Dia beli ikan di pasar. Ketika dia mau makan ikan, datang waktunya sholat, dia sholat. Dia mau makan itu ikan, datang waktunya baca wirid. Dia mau makan itu ikan, datang waktunya baca Quran. Dia mau makan itu ikan, datang waktunya dia murajaah, muqala'ah. Mau dimakan itu ikan, datang waktunya ta'lim. Terus sehingga ikan yang dia beli di pasar terbiar selama 2 hari 2 malam. Akhirnya apa katanya? Aku makan ikan itu dalam keadaan busuk mentah-mentah karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Kalian berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan di majelis seperti ini, waktu mau kalian sia-siakan dengan ngobrol seperti itu. Mending saya pulang kalau begitu. Sekali lagi, saya orang tegas dalam masalah ini. Al-Imam Al-Habib Hussein, kan saya sudah berkali-kali saya sampaikan kepada kalian di daerah sini. Sering saya sampaikan. Al-Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan siapa orang yang banyak bicara di majelis ilmu dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Kalian pikir di majelis dangdut, majelis konser, nah, kalian pikir yang ceramah ini imat, kalian mau sembarangan, mau suka ngomong-ngomong. Kalau kalian dikasih ilmu apa, saya pulang. Ilmu yang butuh kepada kalian yang butuh kepada ilmu. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Berpegang teguh kepada kitab-kitab salaf tersebut. Baca kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan lubab intisari daripada Isra wal Mi'raj. Engkau akan mendapatkan hikmah, iktibar, intifa, manfaat, pelajaran daripada kisah Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Ibadah, Syahrul Istiqamah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu dari kata Ramadan yang artinya panas.
Karena kalau bulan Ramadan itu di Mekah itu di Haramain pasti cuacanya panas. Makanya Ramadan diambil dari kata Ramadan yang artinya panas. Biar kalian tahu, saya jelaskan kepada kalian apa-apa yang harus kalian persiapkan untuk masuk bulan Ramadan. Makanya dia jangan ada ngomong, saya pun cuma waktu sedikit. Dan apa-apa yang saya sampaikan kepada kalian adalah apa-apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Apa yang saya sampaikan kepada kalian adalah apa-apa yang saya izinkan untuk kalian dengar. Adapun yang tidak saya izinkan untuk kalian dengar masih lebih banyak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, beberapa hal lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana bulan tersebut di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan, keagungan-keagungan yang hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Mulai dari berlipat gandaan amal. Jadi jangan kita pikir umat-umat terdahulu itu mendapatkan berlipat gandaan amal. Enggak. Umat-umat terdahulu mereka tidak mendapatkan berlipat gandaan amal. Berlipat gandaan amal hanya didapatkan oleh kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi di bulan Ramadan, satu rakaatmu sama seperti 100 rakaat di bulan yang lain. Allah lipat gandakan 100 rakaat sama seperti 1000 rakaat di bulan-bulan yang lain. Satu ayat engkau baca di bulan Ramadan sama seperti 10 ayat di bulan-bulan yang lain. 10 ayat sama seperti 100 ayat di bulan-bulan yang lain. 100 ayat sama seperti 1000 ayat di bulan-bulan yang lain. 1 juz sama seperti 10 juz di bulan-bulan yang lain. Setiap hari Allah lipat gandakan amal ibadah apapun yang engkau lakukan di bulan Ramadan, baik siang, sore, malam, pagi, amal ibadah apapun yang engkau lakukan itu dilipat gandakan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, para aulia, orang-orang soleh kalau mau masuk bulan Ramadan mereka bahagia, mereka senang. Kenapa? Masuk bulan yang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqan minan nar. Bulan yang 10 hari pertamanya Allah beri rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Saudara-saudara, berbicara tentang rahmat Allah, berbicara tentang kasih sayang Allah, rahmat Allah jangankan kepada kita umat Nabi Muhammad, terlalu jauh. Iblis, kamu tahu iblis dalam kitab Mukasyafatul Qulub di Imam Ghazali dijelaskan setiap kurun 100 tahun itu Nabi Allah Adam Allah keluarkan dari surga, kemudian iblis Allah keluarkan dari neraka, dan Allah pertemukan di satu tempat yang di tempat itu hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah perintahkan kepada iblis, wahai iblis, sujud engkau kepada Adam, aku ampuni dosa-dosa. Akan tetapi iblis lebih memilih di neraka daripada harus sujud kepada Adam alaihissalam. Lihat bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah. Bahkan iblis yang jelas-jelas terlaknat, makhluk paling laknat, makhluk paling terkutuk, masih Allah beri kesempatan saudara-saudara untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya semasa hidup Nabi Adam. Nabi Adam sudah wafat, Nabi Adam sudah meninggal. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam datang iblis kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, iblis berkata, wahai Musa, engkau adalah kalimullah, engkau adalah Nabi yang berbicara dengan Allah, sampaikan kepada Allah, aku ingin bertaubat, aku ingin minta ampun. Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, apa kata Allah? Wahai Musa, sampaikan kepada iblis, jikalau iblis mau aku ampuni dosa-dosanya, maka perintahkan suruh iblis sujud di kuburnya Adam. Tetap perintah Allah, sujud kepada Adam. Adam sudah mati, sujud di kuburnya Adam. Apakah iblis lebih memilih sujud di kuburnya Adam? Apa kata iblis? Adam hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi Adam sudah mati, apalagi Adam sudah jadi bangkai. Itu iblis dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, 10 hari pertama bulan Ramadan Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya. 10 hari kedua Allah berikan pengampunan-pengampunannya. 10 hari terakhir atau 9 hari terakhir Allah Subhanahu wa taala bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya turun Al-Qur'an, An-Nurul Mubin wa Dzikrul Hakim wa Shiratul Mustaqim. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan,
bulan peperangan. Saudara-saudara, loh Beb, kok bisa bulan peperangan? Ya, bulan peperangan. Rasulullah ketika pulang dari perang, beliau berkata kepada sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Para sahabat berkata, Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil, musuh yang kecil? Rasulullah berkata, ada peperangan yang lebih besar, ada jihad yang lebih besar, ada musuh yang lebih besar, musuh yang lebih besar daripada orang-orang kafir, musuh yang lebih besar daripada orang-orang munafik, musuh yang lebih besar daripada iblis. Apa itu? Jihadun nafs, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat, berperang melawan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, berperang melawan musuh yang tidak tampak, berperang melawan diri kita sendiri, berperang melawan musuh yang paling besar yang ada di dalam diri kita. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak. Sungguh beruntung, berbahagialah engkau ketika akalmu menguasai hawa nafsu, ketika akalmu menjadi raja dan nafsumu menjadi budak, ketika akalmu menjadi raja, nafsumu menjadi budak, ketika akalmu menguasai hawa nafsumu, akalmu menguasai syahwatmu, sehingga akalmu mendorong engkau kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang taat, mendorong engkau kepada keimanan, mendorong engkau kepada jalan ilmu, jalan amal, jalan warok, jalan khauf, jalan takwa, jalan ikhlas, jalan sabar, jalan istiqamah, jalan zuhud, jalan qanaah, jalan ketakwaan, jalan untuk engkau mengalirkan air mata rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Akalnya dikuasai oleh hawa nafsunya, hawa nafsu menguasai akal, hawa nafsu memperbudak akal, hawa nafsu mengendalikan akal, sehingga hawa nafsunya mendorong dia kepada perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah, memutuskan hubungan dia dengan Allah, perkara-perkara maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat yang mendorong dia kepada jalan kegelapan, jalan kebodohan, jalan jauh dari Allah, jalan jauh dari ulama, jalan jauh dari Rasulullah, buta Al-Quran, buta Islam, buta iman, condong hatinya kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah, condong hatinya kepada orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang dimurkai oleh Rasulullah SAW, condong hatinya kepada orang-orang barat, kepada orang-orang barat, kepada orang-orang yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala, condong hatinya kepada orang-orang fasik, condong hatinya kepada orang-orang yang wajahnya gelap, tidak memiliki cahaya Allah, wajahnya sepi dari rahmat dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hawa nafsu syahwat menundukkan kau punya akal, maka engkau akan dibawa ke jalan tersebut. Nah, kita manusia adalah hamba yang sempurna, saudara-saudara. Malaikat itu punya akal, tapi malaikat tidak memiliki nafsu. Makanya malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, melanggar perintah Allah, selalu taat, selalu patuh kepada Allah. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu dan malaikat hanya memiliki akal. Sebaliknya, binatang itu punya akal, binatang punya nafsu, tapi binatang tidak punya akal. Otak binatang punya, tapi akal binatang tidak punya, saudara-saudara. Saking begitu mulianya akal, saking begitu agungnya akal, sampai-sampai ikhtilaf para ulama, berbeda para ulama, mana yang lebih mulia, akal atau ilmu yang lebih mulia. Bagi ulama yang mengatakan akal lebih mulia daripada ilmu, karena dengan akal lah seseorang bisa memahami ilmu, dan dengan akal lah al-akal manba'ul ilm, akal adalah tempatnya ilmu. Malam hari ini pakai kau punya akal, jangan pakai kau punya mulut, saudara-saudara. Jangan ngomong, pakai kau punya akal, cerna apa yang saya sampaikan kepada engkau. Nah, saudara-saudara sekalian, malaikat punya akal, malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Kita manusia sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu?
Jawab yang keras, apa itu? Ibu, apa itu? Yang tidak dipunya oleh malaikat tapi kita punya, apa itu? Nah, apa-apa yang dipunya oleh binatang, apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang tapi kita punya, apa itu? Binatang nggak punya tapi kita punya. Akal. Jadi binatang wajar kalau ada kambing dia mau makan rumput orang lain, wajar, dia nggak tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Ada kambing belajar di sekolah, ada kambing belajar di sekolah. Wajib bagi kambing untuk mondok, wajib. Ya, harus kambing ngaji, harus kambing jadi santri, harus. Enggak, kenapa? Karena binatang. Awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Enak binatang itu. Enggak ada hisab, enggak ada hitung-hitungan. Di akhirat enggak ditanya sama Allah. Di akhirat enggak ada dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Awalnya tanah, dia kembali ke tanah. Sedangkan kita awaluhu turab wa akhiruhu hisab wan nar wal asab. Kita awalnya tanah, tapi tempat kembali kita adalah hisab. Hitung-hitungan atas amal-amal perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi Allah. Binatang awalnya tanah, kembali ke tanah. Kenapa? Karena tidak punya akal. Saya tanya, jawab yang keras. Apakah nanti Allah akan tanya, hei binatang, sudahkah kamu sholat? Allah nanya gitulah. Jawab yang keras, Allah nanya gitulah. Hei binatang, sudahkah kau puasa? Allah nanya gitulah. Hei binatang, kenapa kau maling uang rakyat? Allah nanya gitu. Hei binatang, kenapa engkau bakar itu laut seakan-akan laut punya nenek moyang kamu? Allah bakal nanya gitu. Allah bakal nanya gitu. Allah tanya, binatang, kenapa kamu bisa disuap? Kenapa kamu bisa disogok? Kenapa kamu memiskinkan rakyat, menderitakan rakyat? Kenapa kamu mengeluarkan keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang menyiksa rakyat? Allah bakal tanya begitu. Allah bakal tanya begitu. Demi kepentingan perutmu, Allah bakal tanya begitu. Hei binatang, kenapa kau jadi kera-kera bersorban? Allah bakal tanya begitu. Hei binatang, kenapa engkau jual Al-Quran, kau jual hadis, kenapa kau jual agama, kenapa kau jual dakwah, kenapa kau jual masjid, kenapa kau jual majelis-majelis taklim, majelis-majelis sholawat, kenapa kau jual bendera-bendera Islam? Engkau jual demi kepentingan perutmu, demi kepentingan jabatanmu, dan demi kepentingan politikmu. Apakah Allah pernah nanya seperti itu? Terus yang Allah tanya, kenapa apakah engkau sudah memakmurkan rakyat atau menyengsarakan rakyat? Siapa yang Allah tanya begitu? Siapa? Aku manusia, ya siapa? Pejabat yang ditanya begitu. Binatang mah nggak ditanya. Terus berarti nanti di akhirat siapa yang lebih mulia? Binatang lebih mulia daripada kita. Terus makanya jangan merasa diri kita lebih mulia. Kalau ngelihat anjing, kadang ini kita suka Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, satu waktu beliau pernah berjalan. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada seekor anjing. Beliau angkat jubahnya. Ketika beliau angkat jubahnya, tiba-tiba anjing itu berkata, "Wahai Syekh, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena engkau takut terkena air liurku, maka cukup bagimu mencuci jubahmu dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tangan. Tapi jikalau engkau mengangkat jubahmu karena memandangku sebagai makhluk yang hina, yang najis, dan kau merasa lebih mulia dariku, maka walaupun hatimu dicuci dengan 7 lautan, 7 samudera, hatimu tidak akan pernah bersih, wahai Syekh." Apa kata Syekh? "Wahai anjing, maukah engkau menemaniku? Maukah engkau menjadi temanku dalam perjalananku?" Apa kata anjing itu? "Bagaimana mungkin aku akan menemanimu? Sedangkan engkau selalu menerima bunga-bunga, engkau menerima pujian-pujian, engkau dengan pakaian kebesaranmu, di dalam kantongmu terdapat dinar, dirham, dan roti-roti. Sedangkan aku bahkan sebongkah tulang pun aku tidak punya. Aku kemana-mana diusir,
Bagaimana mungkin aku akan menemanimu? Aku tidak mau menemanimu. Lantas Syekh Yazid Al-Bustami mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, jikalau anjing saja tidak pantas berjalan bersamaku, maka bagaimana engkau akan berjalan bersamaku? Maka jangan pernah diri kita merasa lebih mulia daripada binatang. Nah, jadi saudara-saudara, akal begitu sangat penting. Makanya jangan jadikan akal kita sebagai budak. Akal yang harus memperbudak hawa nafsu, akal yang harus memperbudak syahwat. Anna syahwata yusayyirul muluka abida, was-sabra yusayyirul abida muluka. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Perhatikan, sesungguhnya hawa nafsu, sesungguhnya syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak. Sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna syahwata tusayyirul muluka abida was-sabra yusayyirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan seorang raja menjadi budak, sedangkan kesabaran, ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam taro Yusufa wa Zulaikha. Tidak pernahkah kau melihat, tidak pernahkah kau mendengar kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak. Lihat bagaimana Zulaikha. Dia dipenuhi dengan dengan harta, dipenuhi dengan dayang-dayang, dia punya segala-galanya. Akan tetapi zahabat malaha wa jamalaha, zahabat malaha, hilang semua harta benda Zulaikha. Santri, kalian pengen tahu seberapa banyak harta benda milik Zulaikha? Mau tahu? Dalam riwayat dijelaskan harta benda, intan, permata, berlian, perhiasan milik Zulaikha itu kalau mau dibawa sama unta, 700 ekor unta nggak muat membawa karena begitu banyak perhiasan yang dimiliki oleh Zulaikha. Tapi hilang semua harta benda. Kenapa hilang? Jadi Zulaikha ini saking cintanya sama Nabi Yusuf, cuma cinta awalnya itu karena hawa nafsu, cinta awalnya karena syahwat, karena ketampanan Nabi Yusuf. Ra'at qamar qalat Yusuf. Tahu tidak? Ra'at qamar qalat Yusuf. Zulaikha lihat bulan, Zulaikha bilang Yusuf. Dia lihat bintang, Ra'at kawakib qalat Yusuf. Dia lihat bintang, dia bilang Yusuf. Apapun yang dilihat sama Zulaikha, di situ dia melihat Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai saking cintanya kepada Yusuf, Zulaikha itu hartanya hilang karena orang-orang datang. Zulaikha bilang, ya Zulaikha, sami'tu Yusuf qol kata. Ya ambil. Jadi ada orang datang bilang, wahai Zulaikha, tadi saya habis dengar Yusuf ngomong ini. Dia kasih hartanya. Dia kasih emasnya, intan, berliannya, perhiasannya kepada orang yang membawa kabar tentang Yusuf, kekasihnya yang dia cintai. Datang lagi, ja'at imra'atun qalat ya Aisyah ra'aitu Yusuf. Datang perempuan, wahai Zulaikha, aku habis lihat Yusuf. Zulaikha kasih perhiasannya. Terus setiap hari seperti itu sampai habis semua hartanya. Zahabat jamalah, hilang kecantikannya, hilang keindahannya, sampai Zulaikha menjadi wanita tua, renta, buta, diledek oleh anak-anak kecil. Setiap ada suara kaki kuda, anak-anak kecil berkata, wahai Zulaikha, Yusuf mau lewat. Apa kata Zulaikha? Pergilah kalian wahai anak-anak kecil, jangan kalian menggodaku, sungguh itu bukanlah Yusufku. Karena apa? Karena aku bisa mencium wangi debu daripada kaki kuda yang ditunggangi oleh Yusufku.
Itu bukan wangi debu kaki kuda ditunggangi oleh Yusuf, wahai anak-anak kecil. Nah, karena cinta, karena syahwat hawa nafsu, akhirnya Zulaikha menjadi budak. Sebaliknya Nabiullah Yusuf, kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Nabi Yusuf dikhianati, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, beliau sabar. Dimasukkan sumur, beliau sabar. Dijadikan budak, beliau sabar. Masuk penjara, beliau sabar. Karena kesabaran beliau, karena ketabahan beliau, yang awalnya beliau seorang budak, beliau menjadi seorang raja. Jadi ingat, hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Nah, besok bulan Ramadan adalah bulan kita berperang melawan hawa nafsu, bulan kita berperang melawan syahwat, dan bulan kita untuk melatih kesabaran, bulan untuk kita melatih ketabahan. Apakah setelah Ramadan berlalu kita akan menjadi orang-orang yang akalnya menjadi raja, atau sebaliknya hawa nafsunya yang menjadi raja? Makanya banyak itu kalau bulan puasa, puasa, santri puasa, kita orang pada puasa, bapak-bapak puasa, ibu-ibu puasa, pemuda-pemuda puasa, pemudi-pemudi puasa. Tetapi kita tidak tahu hakikat puasa itu apa. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, yang didapatkan cuma ju' wal athos, yang didapatkan cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa, akan tetapi belum mempuasakan anggota tubuh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisari puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, bukan, tapi tahan seluruh anggota tubuhmu, baik anggota yang zahir atau anggota yang batin. Tahan kedua matamu daripada memandang perkara-perkara yang haram. Tahan kedua telingamu daripada mendengar perkara-perkara yang haram. Tahan kau punya lidah daripada berkata perkara-perkara yang haram. Tahan kau punya tangan untuk merampas hak orang, untuk mencuri, untuk melakukan hal-hal yang haram. Tahan kau punya kemaluan untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Tahan kau punya kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Tahan anggota tubuh, zahirmu, mata, telinga, lidah, tangan, kaki. Kemudian tahan anggota batinmu, tahan hatimu dari sombong, dari kibir, dari hasud, iri, dengki, dari riak, dari ujub. Jaga ketika engkau bisa menahan itu semua dan engkau melewati bulan Ramadan, maka ketika saat masuk 1 Syawal, engkaulah orang-orang yang pantas mendapatkan yaumul falah, hari kemenangan. Kenapa? Karena engkau telah menang melawan hawa nafsumu, karena engkau telah menang melawan syahwatmu. Kalau engkau cuma puasa menahan lapar dan haus, tapi kedua matamu, telingamu, lidahmu masih melakukan perkara-perkara yang haram, maka engkau dapatkan hanyalah lapar dan haus terus. Oleh karenanya, sebelum masuk bulan Ramadan, tazkiyatun nafs, bersihkan engkau punya jiwa. Tathirul qulub, bersihkan, sucikan kau punya hati untuk memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan. Agar apa? Agar kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan mulia, dalam keadaan agung, dalam keadaan suci. Keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mulia, dalam keadaan agung, dalam keadaan suci. Nanti di bulan Ramadan, siangnya hidupkan dengan membaca Al-Quran, malamnya hidupkan dengan qiyamul lail. Terus seperti itu, saudara-saudara. Berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para kiai-kiai, para ustaz, para habaib. Perbanyak membaca Al-Quran sambil dengan wudu, agar air wajahmu tidak sepi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar pun dalam keadaan suci. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan baik, keluar dari bulan Ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi gampang, kalau engkau mau lihat puasa Ramadan diterima atau tidak, lihat nanti selesai Ramadan. Apakah bertambah ketakwaanmu? Apakah bertambah ketaatanmu? Apakah bertambah kepatuhanmu? Apakah bertambah ketakutanmu kepada Allah? Jikalau semangat belajarmu bertambah, semangat sholatmu bertambah, semangat ketaatanmu bertambah setelah lewat Ramadan, berarti puasamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tazidut ta'ah,
bertambah ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Semua yang ada paham? Jadi masuk bulan Ramadan benar-benar bersihkan jiwa, bersihkan hati, sucikan hati, agar kita masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma iftah lana futuhat al-arsyiyah wal rahmah wal barakah wal hidayah wal inayah wal maut ala din al-Islam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, baru hari ini tadi Kamis, tanggal berapa Kamis? Tanggal 20 Februari. Ya, semua gubernur-gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia telah dilantik, saudara-saudara. Betul? 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 Oleh karenanya kami masyarakat, kami rakyat, khususnya kami para pemuda-pemudi Islam, kami sampaikan bahwasanya kalian yang telah diberikan amanah oleh rakyat, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, amanah itu diberikan oleh rakyat kepada kalian. Amanah diletakkan di atas pundak kalian. Oleh karenanya jaga betul-betul amanah tersebut. Jangan sampai kalian mengkhianati rakyat. Siapapun saudara-saudara, khusus yang ada di Jawa Barat, yang ada pemerintah provinsi Jawa Barat, ya, mulai dari bupati-bupati yang se-Jawa Barat, wali kota Jawa Barat, gubernur Jawa Barat, jikalau, dan ini khusus Jawa Barat, berlaku bagi seluruh gubernur-gubernur yang ada di Indonesia serta jajaran ke bawahnya, selama kalian mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang pro kepada rakyat, yang menguntungkan rakyat, yang mensejahterakan rakyat, maka kami bangsa, kami rakyat, kami anak muda akan mendukung peraturan tersebut 1000%, akan didukung oleh rakyat bersama. Betul? Saya tanya, kalau pejabatnya RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden mengeluarkan kebijakan, peraturan yang pro rakyat, menguntungkan rakyat, rakyat dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Jawabnya keras, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Tapi ingat, wahai para gubernur-gubernur, wali kota, bupati yang hari ini dilantik, jikalau kalian mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang menyengsarakan rakyat, yang tidak memihak rakyat, yang memihak oligarki, memihak penguasa-penguasa, kalian bisa disuap, kalian bisa disogok, sehingga kalian pro kepada asing, dan kalian menderitakan rakyat, bukan berkorban untuk rakyat, tapi rakyat yang kalian korbankan untuk kepentingan perut, partai, dan jabatan kalian. Maka demi Allah, kami rakyat akan bangkit melawan sampai titik darah penghabisan Nazara. Saya tanya masyarakat Cianjur, siap lawan kezaliman? Siap lawan kebatilan? Siap lawan kemungkaran? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Saudara-saudara, rakyat berada di atas pemerintah. Betul? Sebab kalau bukan karena rakyat, tidak akan pernah ada pemerintahan, saudara-saudara. Betul? Ulama juga, para ustaz, para kiai, para tuan-tuan guru, mungkin di mata orang lain presiden lebih tinggi dari ulama, tapi di mata kami para santri, ulama lebih tinggi di atas presiden, saudara-saudara. Betul? Weh santri, siapa yang lebih tinggi dari presiden? Siapa yang lebih tinggi dari presiden? Jawab yang keras. Jawab yang keras. Bagi santri
hilang saat itu. Langsung keringetan. Tadi kedinginan itu. Kedinginan makanya mohon maaf pakai hoodie. Ya biar kayak muda juga ya. Masih muda. Masih muda tua? Muda. Pokoknya hari bahan muda tuh. Gak ada tua-tua. Ya tua anak udah banyak, saya punya anak udah 11. Nah kalian gak nyangka kan? Anak saya udah banyak. Tapi kalau punya anak banyak muka tetap Hello Kitty. Muka Hello Kitty. Ngani boleh diadu. Tapi kita doakan mudah-mudahan pemerintah ini Allah berikan kekuatan. Amin. Amin, amin. Untuk membasmi para koruptor. Amin. Tapi alhamdulillah kita lihat ya 100 hari setelah masa mulai pemerintahannya Prabowo, kita lihat lebih banyak yang bagus dan yang baik daripada yang buruk. Betul? Karena kita lihat ketegasannya bagaimana Prabowo mengatakan kalau kalian nggak mau melayani rakyat, nggak mau kerja, keluar. Nah, itu baru pemimpin. Betul? Koruptor semuanya dibabat habis dimasukkan penjara. Bagus nggak? Bagus nggak? Ini baru pemimpin yang pro kepada rakyat. Betul? Tinggal kita nunggu bagaimana sikap daripada pemerintah sekarang kepada para pengusaha-pengusaha yang ingin menindas rakyat Indonesia, saudara-saudara, yang ingin menindas pribumi yang berdiri di atas tanahnya. Betul? Betul? Ini Indonesia, betul? Indonesia ini bukan milik perusahaan manapun, betul? Indonesia ini bukan milik Sembilan Naga, bukan milik Agung Sedayu Group, bukan milik apalagi Lipo Group, bukan milik grup-grup itu perusahaan-perusahaan grup, bukan. Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik PDI, bukan milik PKS, bukan milik PKB, bukan milik Gerindra, bukan milik Demokrat, bukan milik Golkar, bukan milik PKB, P3, PKS, PAN dan partai-partai yang lain. Indonesia bukan milik Kapolri, bukan milik polisi, bukan milik Panglima TNI, bukan milik tentara, bukan juga milik presiden, tapi Indonesia milik kita bersama, Bhinneka Tunggal Ika, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada pemerintah sekarang, Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan kalau ada yang buruk Allah berikan yang baik. Udah baik Allah tambah berikan jadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, sebenarnya saya nggak mau ngomong, tapi karena video itu tersebar kemana-mana, banyak yang WA saya. Sebenarnya seorang yang nggak peduli bodo amat, karena kebenaran pasti akan selalu terbuka. Kebenaran akan terbuka bagi telinga-telinga yang selalu terbuka. Kebenaran akan sampai kepada telinga-telinga yang masih terbuka. Kebenaran akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Banyak video saya beredar itu tentang judi online apa itu. Diedit video saya itu, tapi bisa percis gitu. Walaupun mulutnya agak apa diedit apa itu namanya apa yang ada AI. Itulah itu saya ngerti itu. Ya orang santri salah sih juga ngerti. AI apa? Ada itu ya. Dan edit video saya Bahar bin Smith mengajak saudara-saudara untuk sama-sama situs apa itu situs judi online apa 100 apa gitu namanya. Saya diedit muka saya, dalam hati saya kenapa kok nggak Habib yang lain, kenapa kok cuma Bahar bin Smith, kenapa kok nggak Habib yang lain kan kok kayak yang lain yang diedit, kenapa kok video tentang judi online ini dieditnya kok video saya diedit kayak begitu, sejahat itu fitnahnya. Tapi ya saya orang nggak ada benci, saya orang nggak ada perlu dengan benci. Ya saya maafkan mereka, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi saya hanya mengatakan bahwasanya itu video diedit. Takutnya kalau di kampung-kampung itu kan orang nggak tahu. Orang tahunya Habib Bahar, mereka nggak tahu begitu canggihnya zaman sekarang sehingga bisa diedit. Bahkan suaranya pun agak mirip suaranya, agak mirip. Ya saya dengar agak mirip. Nah itu hoax, berita itu berita hoax, berita itu berita tidak benar. Ada orang yang bilang, lah kok bisa seperti ini?
Saya sampaikan, jikalau tidak ada yang memfitnahmu, maka engkau bukanlah orang yang berpengaruh. Jikalau tidak ada, jikalau di dalam menyampaikan kebenaran tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman, maka yang kau sampaikan bukanlah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah semuanya untuk negara, satukan hati musuh. Mundur. Saya tanya, jawab yang keras. Untuk melawan pengkhianat bangsa, melawan para koruptor, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Siap berdarah, siap mati, siap hancur. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jazakumullah khair asal jajah kepada Abuya Said Al-Habib Bahar bin Smith yang telah memberikan tausiahnya, yang alhamdulillah kita sangat menerimanya dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Kasih jalan, kasih jalan.